Padahal aku waktu itu memang aku pingin menjelaskan baik-baik memang on progress kepada Mawa. Oke. Yang buat ini rusak adalah ada orang sekonyong-konyong datang ngasih CCTV dengan niat menghancurkan. Aku sadar aku hancur, aku masih sadar aku hancur. Tapi dia nggak sadar kalau dia hancur sebenarnya. Lah. Masih dimanfaatin sama orang-orang. Kejiwaannya kan rusak sebenarnya. Apalagi kemarin video orang tua aku diposting di story. Aduh, ngapain keluarga Siapa yang keluarga? posting? Si Mawa. Oke, selamat malam pemirsa cumi-cumi.com dimanapun berada. Balik lagi kita ke spesial interview. Seperti biasa tamu kita selalu spesial. Dan hari ini kayaknya super spesial. Ada Bang Insan. Siapa bang? Yang pemberitaannya sekarang lagi menguasai kayak jagat pemberitaan baik di media sosial, media nyata dan lain-lain itu ya Bang. Terima kasih udah mau datang, artinya Bang Insan percaya bahwa kita bisa menjadi wadah untuk lu menceritakan apa yang sebenarnya terjadi versi Bang Insan. Siap. Ya. Oke. Karena itu Bang, saya nggak mau berlama-lama. Ini berita lu udah di mana-mana, tapi gua mau dengar dari lu sendiri sebenarnya apa yang terjadi. Oke. Kita mulai dari pertama kali aku nikah dulu. Itu sama Mawa udah menjalani pernikahan selama 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun. 6 tahun lebih, hampir 7 tahun. Sebenarnya memang dari dulu kita kelihatan harmonis gitu kan. Tapi sebenarnya memang pasti ada bumbu-bumbu rumah tangga. Ada konflik lah ya, ada konflik gitu. Konflik-konflik kecil yang terakumulasi seperti itu. Jadi memang puncaknya pada saat itu emang di tahun 2023. Di tahun 2023 aku selalu remind itu aku pingin ada ketenangan di rumah, ya kan, dari cara berkomunikasi, ya kan, pemilihan kata, intonasi, momentum, karena pada saat itu memang aku di luar rumah itu ngerasa udah semeraut banyak pikiran, aku ngerasa butuh tempat yang tenang, di mana lagi kalau bukan rumah. Makanya puncaknya di 2023 aku sering remind. Aku pernah bilang sama dia, aku udah nikah lagi waktu itu. Padahal sebenarnya belum. Tapi aku bilang sama dia, pada saat itu aku sudah nikah lagi, terus Mawa jawab, yaudah kita jalanin aja. Ya kan? Dengan harapan waktu itu si Mawa berubah. Ya, Mawa berubah jadi lebih lembut. Dan pada kenyataan emang pada saat itu berubah. Setelah dia berubah, aku bilang bahwasanya memang alhamdulillah berubah, tapi sebenarnya abang bohong. Pada saat itu sebenarnya abang belum menikah dan tidak menikah. Dan tidak ada perempuan pada saat itu. Tapi abang berharap adik tetap seperti ini. Jangan berubah, jangan sering keluar rumah lagi, jangan mendominasi komunikasi. Apapun semuanya koordinasi, apapun semuanya dikomunikasikan. Pada saat itu udah membaik, kemudian mulai konflik lagi, apapun semuanya, sering keluar rumah, kemudian ya masalah melayani juga kurang baik gitu kan. Apalagi waktu itu dia minta bisnis, aku bikinin bisnis. Kemudian aku bilang jangan kuliah karena aku takut nanti makin gak kurus akunya. Kalau aku udah jadi prioritas sebagai suami diurusin, gak ada masalah kuliah sebenarnya. Cuman pada saat itu dia kuliah juga, jadi kayak yaudah it's okay, gak ada masalah. Tapi memang pada kenyataannya semakin terlantar dan konflik, apapun semuanya terjadi. Nah, aku jadi punya persepsi bahwasanya memang kayaknya memang bagus aku nikah lagi gitu. Kayaknya dia memang bahkan jadi lebih baik ketika aku nikah lagi. Emang seruwet apa hubungan lu sampai lu ini kan tadi lu menggertak sebenarnya kan? Iya, menggertak. Sampai tadi. lu menggertak pakai mau nikah lagi itu. Emang seruwet apa? Karena memang jujur ya bang, sebetulnya memang aku tuh kan memang sekarang masih umur 26. Pada saat itu aku harus kuliah. Pada saat itu juga aku harus kerja, harus usaha, jadi kepala rumah tangga, jadi anak, jadi suami, jadi pemimpin usaha dan apapun semua. Jadi memang banyak banget beban yang aku tanggung. Dan lu aku butuh berharap istri yang mensupport di rumah gitu. Betul, aku ngerasa aku nggak butuh yang gimana-gimana. Kayak dia nggak bisa masak, aku nggak pernah komplain. Ya kan, mau apapun semuanya aku santai, ada telur,
ada tempe-tempe, ada tahu-tahu, aku nggak ada masalah dengan itu. Aku cuma mau ada ketenangan, ya kan. Jadi aku cuma mau seketika berkomunikasi, lihat momentum. Jangan waktu pulang aku harus diras. Tapi ini tidak maksud menjelekkan. Bagaimanapun Mawa juga punya kelebihan. Dia juga parentingnya bagus. Dia juga memang jago buat konten di sosial media. Nah itu juga yang sering aku remind. Dulu kita sempat konten. Aku bilang, janganlah kita kelihatan bahagia aja di luar. Jangan kita kelihatan bahagia aja di sosmed, tapi pada kenyataannya internal rumah tangga kita berantakan. Itu juga yang aku bilang, lebih bagus kita fokus dengan internal rumah tangga kita. Karena kita yang jalanin rumah tangga, buat apa kita butuh validasi publik buat kelihatan bahagia, tapi pada kenyataannya tidak. Ya kan? Oke. Nah, jadi pada saat itu memang aku sambil ngurusin bisnis dan lain-lain, apapun itu semuanya. Sampai lah ketemu sama Inara. Bentar, sabar dulu. Oke. Yang menurut lu sangat mengganggu lu sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga itu apa? Jadi ada beberapa hal. Contoh, ketika aku pulang ke rumah, terus aku udah pulang nih capek, terus habis itu langsung diomelin dan lain-lain semua segala macam. Ketika aku ada masalah di kerjaan, terus habis itu langsung nyalahin, kok gini-gini apa semua segala macam, kan udah dibilangin gini. Dan itu berkali-kali. Terus aku pernah pulang dari luar kota, waktu itu datang pulang ke rumah, terus aku langsung disuruh ngurusin anak. Nggak ada masalah sebenarnya, cuma aku nggak tidur-tidur pada saat itu. Terus dia keluar langsung matiin HP atau bikin mode pesawat atau di blok atau aku nggak ngerti. Jadi aku sering di blok juga, WhatsApp sering di blok, Instagram sering di blok. Aku juga nggak ada masalah kayak, oh ya udah. Aku orangnya sangat fleksibel sebenarnya, tapi maksud aku yang aku minta barternya itu adalah aku cuma minta ketenangan aja sih sebenarnya. Dan aku nggak pernah cerita sama keluargaku karena aku takut menjelekkan. Bahkan untuk soal melayani, ya aku nggak mau lebih spesifik ya. Aku takut terlalu over. Takut terlalu over itu juga ada sedikit masalah di rumah tangga. Dan aku pernah cerita juga, coba minta masukan sama, kalau di Islam itu kan kita dianjurkan untuk cerita itu kalau bisa sama, minta masukan itu sama keluarga istri ya, pasangan ya. Jadi kebetulan waktu itu aku nanya sama abangnya, aku bilang, bang ini si Mawa gimana ya? Terus abangnya cerita kayak, ya wajarin aja lah namanya ada adik paling kecil, karena dia anak ke-6 dari 6 bersaudara kan. Terus aku juga datang ke rumah orang tuanya, aku tanya sama mamanya, aku bilang, ma ini gimana ya Mawa? Wajarin lah namanya anak paling kecil. Jadi aku nggak punya tempat cerita gitu kan. Satu sisi aku juga nggak mau cerita sama orang tuaku, karena aku takut menjelek-jelekan gitu. Makanya kemarin orang tua tuh sempat marah-marah juga kan sama aku. Karena nggak tahu ceritanya, tiba-tiba meledak gitu kan. Tiba-tiba meledak, jadi kayak aku baru jelasin semuanya seperti apa. Selama ini aku sudah terlalu lama menahan gitu kan. Satu sisi juga aku masih sayang dan tidak ingin menceraikan gitu kan. Karena bagaimanapun memang perceraian itu menurut Islam itu salah satu hal yang tidak baik gitu kan. Makanya kenapa aku coba ya sebagai suami juga mempertahankan. Karena dari syariat Islam kita harus mempertahankan itu. Dia keluar itu kemana? Kok bisa sampai ngeblok, sampai mode pesawat kayak lagu mode pesawat dong. Kalau keluar aku nggak pernah nanya sih. Aku percaya aja sih kalau dia keluar mungkin ke masjid, ya mungkin dia ke tempat temennya buat curhat dan apapun itu semua segala macam. Menurut aku juga ya namanya manusia pasti ada lelahnya, titik lelahnya. Aku juga pahamin itu gitu kan. Cuman memang lihat momentumnya sih gitu kan. Kadang-kadang aku juga kalau pulang ke rumah aku nggak pernah aku cerita keluh kesahku. Apapun semua kesulitan aku nggak pernah cerita karena aku nggak mau berbagi beban aku di luar itu seperti apa kan. Makanya kalau ditanya sama orang tua, kok mukanya capek banget gitu, apa kerjaan aman? Aku bilang. Kalau ditanya sama istri, apa kok gini apa semua segala macam, aku bilang kadang aman, kadang aku cerita, tapi ada konflik malah gitu. Jadi aku ngerasa kayak bagus nggak usah cerita apapun. Jadi itu yang buat aku jadi pelan-pelan voiden, dan voiden aku juga bukan ke tempat yang aneh-aneh, bukan yang gimana-gimana. Jadi aku pingin lebih nyibukkan diri aja sih. Pada akhirnya memang sampai aku ngerasa kayak, aduh kalau makin lama makin capek, nggak ada tempat pulang, rasanya nggak ada tempat yang nyaman. Makanya aku kadang-kadang tuh kalau udah nyampe rumah, parkir mobil itu lebih lama tuh di mobil, bisa sejam aku di mobil karena rilis dulu di mobil kadang, diam dulu Siap gitu. batin. Iya siap batin, nyiapin gitu dulu gitu kan, udah baru beres baru Menurut masuk. lu itu terjadi karena kan katanya nikah di usia muda, karena nikah di usia muda atau emang karakter? Karena kemarin di preskon yang kemarin itu kan lu bilang aku tahu karakternya Mawa gitu. Nah, karakter seperti apa emangnya?
Nah, memang kebetulan aku memang sama Mawar tuh nggak ada pacaran. Kita memang kebetulan taaruf, jadi memang nggak begitu kenal bagaimana sebelumnya. Tapi memang jujur, Mawar nggak sepenuhnya juga seperti itu. Dia juga punya kelebihan, dia juga orang yang baik sebenarnya. Tapi memang ada beberapa kekurangan-kekurangan yang sebenarnya sering aku remind. Adapun sebenarnya karakter yang aku tahu itu memang setelah nikah baru kenal gitu kan. Aku juga baru tahu kayak, oh iya ternyata seperti ini. Ya kayak ya, Random, lebih rebel, ke atau lebih dominan sih, lebih dominan. tapi umur maaf Dia lebih muda 1 tahun. lebih muda 1 tahun. Lebih muda 1 sepantaran tahun. lah ya. Ya, Lu jadi berasa didominasi gitu. ya Dalam lebih, hal apa misalnya? ya dalam berbicara, berkomunikasi terkait satu hal semuanya. Jadi ya pernah ada satu momen yang menurut aku nggak logis karena aku orangnya logik banget. Aku pernah diminta buat mecat karyawan karena karyawannya itu perempuan. Coba misalnya abang izin bang, abang punya karyawan perempuan nggak? Iya banyak. Boleh nggak dipecat bang? Ya kalau nggak melanggar aturan ya nggak boleh. Pilih aku atau dia bang? Misalnya di sini, kan kayak gitu tuh. Nah aku pernah tuh ditanya kayak gitu, Itu dipecat aja itu, dikeluarin. Pilih aku atau dia lah. Adik itu istri abang, dia tuh karyawan apa urusannya gitu kan? Nggak ada apa-apa juga. Lagi pula dia divisinya itu ada atasannya lagi gitu yang buat komunikasi sama dia. Jadi banyak hal-hal yang menurut aku nggak masuk akal dan terlalu over gitu kan. Iya. Itu yang membuat aku jadi kayak lebih tertutup buat sesuatu. Oke. Saya disclaimer dulu. Kenapa akhirnya ditarik jauh? Karena begini. Kadang-kadang laki itu bertindak by reason ya. Iya. Men acts by reason. Jadi tidak mungkin apa yang terjadi kemarin itu puncak dari gunung esnya. Tapi yang di bawahnya kan ini yang bukan mau menjelekkan siapapun. Betul. Podcast ini tidak untuk mendukung si A, si B, tidak. Tapi kita mau dapatkan cerita utuh. Jadi jangan sepotongnya ini. Bahkan yang ini pun mungkin nanti ada lagi belakangnya. Iya, ya betul. Kan? Makanya itu. Jadi untuk itu kita berhenti di situ dulu. Oke. Tapi saya mau nanya, kan di podcastnya Denshu itu dia merasa seolah-olah lu nggak mengakui dia secara publik. Misalnya, walaupun kemarin lu udah jawab sih sebenarnya. Tapi gue mau pertegas itu. Dia merasa suami saya itu gak pernah ngakuin, kayak gak diakuin lah. Misalnya nggak ada di pot, dan dia bahkan berulang kali untuk minta, ayolah posting lah gitu. Itu sebenarnya apa? Lu emang nggak mau dia ada di sosmed lu biar, karena kan katanya lu itu nge-brand diri lu sebagai lajang gitu ya. Dengan lu nggak posting foto lu, anak lu sama dia gitu, jadi lu dari awal tuh seolah-olah nge-brand diri lu tuh sebagai lajang gitu. Emang begitu maksud lu, bro? Jadi sebenarnya nggak seperti itu sih bang. Kebetulan memang pada saat itu kebetulan memang ada fotonya, ada sebenarnya ada, cuma diarsip, dan itu bukan dari 5 tahun. Ada orang tua aku juga tahu itu. Sebenarnya orang-orang juga tahu itu sebenarnya, cuma baru 1 tahun terakhir itu aku arsip karena memang alasan kerjaan. Memang di kerjaan aku tuh memang ada alasan yang memang ada ancaman nyawa, dan orang tua aku juga tahu. Makanya aku nggak ngeposting anak, nggak ngeposting istri, aku nggak ngeposting orang tua aku, nggak ngeposting adikku, semua nggak aku posting yang terkait keluarga aku apapun. Bahkan yang kalau dia juga aku remind, jangan posting keluarga, jangan posting orang tua dulu, ya kan, pada saat itu memang. Dan orang tua aku tuh boleh langsung ditanya sama orang tuaku, kalau misalnya bisa langsung komunikasi. Memang itu nyata gitu kan, tapi memang dikait-kaitkan sama case ini gitu kan. Dan pada saat itu juga memang Instagram aku tidak publik, memang private, dan aku juga minta tolong dari dia private. Jadi nggak ada urusannya sebenarnya pada saat itu. Itu sih yang aku agak kecewa sebenarnya, dikaitkan sama itu. Dan aku juga selalu ngomong sama dia buat kenapa kita nggak fokus dengan internal rumah tangga kita sih daripada mempermasalahkan itu. Kenapa sih kita selalu fokus dengan masalah? Kenapa kita nggak bahas masa depan? Aku selalu remind, adik itu karakternya seperti apa, pinginnya seperti apa masa depannya. Oh iya, aku pengen jadi kepala sekolah katanya. Baru aku bilang, oke, backgroundku aku bisnis walaupun aku masih ngerintis. Kalau gitu aku nabung ya, biar aku nanti kita bisa buat sekolah, ada jadi kepala sekolahnya gitu. Jadi kita bisa bisnis kolaborasi. Dipanggil Ade? Ya aku panggil Ade. Kakak Ade. Oke, lanjut Bang. Ade. Nah jadi pada saat itu memang ya aku sering edukasi dia soal bagaimana cara kita memahami sesuatu itu jangan fokus di masalahnya, tapi solusi. Aku selalu remind masalah intonasi. Aku selalu remind masalah cara bicara, momentum. Aku selalu bicara soal kebutuhan aku. Wah,
apapun Berarti lu semuanya. dengan umur lu yang boleh dibilang masih muda lah waktu itu ya. Lu benar-benar nunjukin lu itu ya imam yang harus ya istri harus dikasih tahu nggak boleh begini, nggak boleh. Iya, iya. Itu Sampai aku pernah dibilang, aku yang menurut aku salah ini Bang. Ini yang menurut aku perlu jadi satu hal yang kita concern ya. Aku tuh dibilang suami patriarki. oh, Jadi menurut aku suami patriarki itu kan campaign ini tuh gara-gara ada ini kan istri standar gitu. oke betul. Nah itu yang Harus sebenarnya, oke. aduh, Saya- itu tuh yang jadi betul. masalah tuh, karena dia sering ngomper aku, ini sih ini suaminya begini, ini suaminya ini begini, ini suaminya ini begini. Aku nggak pernah lo ngomong, ini istrinya begini, istri begini, istri begini. Enggak, aku nggak pernah ngomong kayak gitu, ya kan? Aku selalu syukuri dia mau masak apa di rumah, aku santai. Rumah mau gimana, aku santai. Mau disediain baju atau enggak, aku santai. Mau apapun, aku sangat Jadi lu fleksibel. cuma butuh gue pulang tenang gitu ya. Aku cuma mau pulang tenang. Tapi jarang didapatkan. Selalu nanya sih, itu siapa tuh tadi? Aku menurut aku kayak apa sih, kenapa sih nggak bisa diem dulu gitu kan? Makanya aku selalu tunggu 15 menit, kalau pulang aku bilang 15 menit, setengah jam aku minta diem dulu bentar, karena aku lagi capek, aku bilang. Cuman kadang-kadang diras terus, nggak sabar kan dia bikin nanya. Jadi kadang-kadang tuh perlu timer tuh, 5, 4, 3, 2, 1 baru mau. Jadi lu pulang tuh udah siap diinvestigasi gitu Ya, ya. makanya aku kadang diem dulu di mobil. Kayak Makanya datang ke bareskrim lu gitu. makanya orang tua aku tuh tahu kadang kalau mobil aku baru parkir, itu diem dulu. Pasti aku di mobil tuh. Pasti di mobil diem dulu gini. Ntar ya, ini aku nyiapin jawaban nanti kalau ditanya begini. Bener, mah. Kayak lagi sama penyidik. Oke, ini cerita lu bro ya. Dan saya yakin semua rumah tangga begitu. Tapi kalau boleh jujur bro, kalau boleh jujur, Bang Insan akhirnya memutuskan untuk menikah lagi karena bertemu Inara atau karena situasi lu yang ini? Mana yang lebih berat membuat lu memutuskan nikah lagi karena ketemu Inara atau karena latar belakang keluarga lu tadi? Jadi sebenarnya memang ada keterkaitannya. Waktu itu memang aku konflik. Dan pada saat itu memang juga aku sempet 2 kali ngomong sama Mawa bahwasanya udahlah kita masing-masing aja lah, udah aku capek gitu kan. Nah pada saat itu aku ngomong, aku curhat sama orang yang salah sih menurut aku. Aku kira waktu itu tuh sebenarnya udah hitungannya talak. Jadi aku ngerasa kayak apa udah aku talak gitu, karena ada yang ngomong gitu kan, memang ada beberapa pendapat perbedaan itu udah termasuk talak, ada yang enggak gitu. Ternyata memang dominannya itu ternyata belum termasuk talak, terus yang aku ceraikan kamu, harus kayak gitu kan. Itu ternyata harus seperti itu. Nah jadi pada saat itu pengertian aku tuh masih pengertian yang lama tadi, bahwasanya apa aku udah selesai ya, dan aku juga udah capek gitu. Dan memang kebetulan pas ketemu sama Inara, demi Allah aku nggak ada niat sama sekali. Nggak ada niat sama sekali. Dan waktu itu memang dikenalin sama temennya Mawa juga. Temenku temennya Mawa juga. Oh. Temennya Ina juga. Jadi aku jadi ngerasa kayak, sekarang tuh apa memang ini direncanain ya buat ngancurin kita bertiga. Aku jadi kepikiran gitu kemarin itu. Oke, jadi harusnya dari awal Mawa udah tahu dong. Kan temennya yang kenalin. Aku nggak tahu. Tapi yang jelas adalah memang kemarin itu aku nggak ada niat buat menyembunyikan sesuatu, walaupun memang kemarin masih on proses, masih on progress. Pelan-pelan aku mengedukasi. On proses itu dalam arti yang orang bilang poligami itu. Iya, jadi aku udah nikah dulu memang. Udah nikah dulu, tapi aku mau jelasin sama Mawa tuh pelan-pelan. Karena aku tahu karakter Mawa keras, dan pada saat itu juga memang kita lagi konflik kayak gitu kan. Karena jujur ya, ini ada kaitannya sama yang tadi Bang, yang soal 2023. Pas aku bilang aku edukasi soal poligami dan nikah lagi, Dia berubah. dia langsung ngomong, Apa dia bilang? aku janji bakal berubah jadi lebih lembut, jadi lebih baik, jadi apa semua segala macam. Cuman kan aku pikir, aduh, udah nikah beneran lagi nih. Kayak 2023 kan, aku bikin konsepnya sama tuh. Jadi dia punya ketakutan sebenarnya. Iya, kalau harusnya ditinggal gitu ya. Iya, kalau menurut aku justru gini sih, yang salah persepsi orang ya, yang mau aku perbaikin. Ini perlu di-highlight juga. Pada saat itu memang Inara tidak tahu kalau aku sudah nikah atau belum. Oke. Dan memang pada saat itu tidak ada kebohongan. Yang sebenarnya terjadi adalah Inara tidak bertanya sampai aku nikah sama dia, dan aku tidak punya kewajiban untuk menjelaskan.
Jadi tapi udah akad baru aku jelasin. Terus habis itu dia mau mundur gitu kan. Terus aku bilang, oh Mawa sebenarnya dulu 2023 gini kok. Ya, kayaknya nggak apa-apa deh. Bener katanya gitu. Aku nggak mau jadi penjahat ya katanya. Kalau nggak aku mundur aja lah katanya gitu. Aku nggak mau lah terseret-seret gitu. Jadi sebenarnya dia nggak tahu. Jadi kalau dibilang sama ibu-ibu sama orang lain semua segala macam dia ini perempuan jahat apa semua segala macam di framing sama orang-orang yang udah menunggangi ini apa semua. Enggak, sebenarnya enggak. Dia nggak tahu apa-apa di sini sebenarnya. Justru Inara itu justru ngomong, kamu tuh harus lebih sayang sama Mawa, kamu harus lebih cinta sama Mawa. Karena di Islam ada konsep poligami kan. Kamu harus lebih baik sama dia, coba perbaikin. Dia yang minta, justru dia yang minta gitu. Kalau di framing sama orang kan, oh maunya begini sih supaya insan pisah sama Mawa. Enggak, dia yang nyuruh. Dia yang nyuruh justru. Oke. Jadi ya mungkin ada pun memang bukti-bukti chat yang tersebar ya kan, ada yang udah diedit, ada pun kadang-kadang kan orang berspekulasi cuma karena kan kalau orang chatan tuh nggak tahu intonasinya seperti apa, mimik wajahnya seperti apa, sampai bertemu langsung. Memang kemarin itu sebenarnya beberapa hari sebelum viral aku udah merencanakan kita mau ketemu bertiga. Oke. Nah yang yang jadi pertanyaan banyak orang kan, kenapa lu nggak minta izin dulu baru nikah? Kan tadi lu bilang lu udah nikah kan, baru mulai mau menjelaskan ke si Mawa. Iya, karena di 2023 itu aku buat kayak gitu, dia yaudah kita jalanin aja. Jadi aku punya persepsi bahwasanya pertama dia memang mau berubah ketika memang poligami, udah nikah lagi. Yang kedua aku ngerasa ya udah dia aman dengan itu. Dan aku juga udah jelasin sama dia, kita bisa berkolaborasi, adik punya potensi seperti ini. Aku punya potensi seperti ini, dia juga punya potensi seperti ini. Maksud aku ya sekalian aja kita bikin sesuatu yang bisa merevolusi pemikiran orang-orang di Indonesia. Oke. Karena memang ini masih tabu. Padahal sebenarnya memang banyak kan orang yang melakukan ini, tapi masih tabu kelihatannya. Maksud aku pengen ngasih tahu loh, cara kita menghargai perempuan itu adalah dengan cara menikahi. Memang ya di Islam memang udah diajarkan. Nah, jadi cara kita menghargai adalah dengan cara kita menikahi, memberikan komitmen. Kita bertanggung jawab. Itu baru gentle. Nanti kalau kita di situ terus, orang bilang, ini cuma alasan lu, ini cuma pembelaan diri. Tapi sekarang gue mau nanya ke sesuatu yang lebih serius sebenarnya. Di preskon kemarin kan lu sempat bilang, ini ada yang menunggangi. Tapi sebelum lu jawab, gue mau mulai dari kapan Mawa muncul dulu. Kan di podcastnya Densu kan, yang agak panjang ya. Setelah dia melaporkan kan dia podcast. Menurut lu apa yang perlu diluruskan dari podcast dia, pernyataan dia di podcast itu? Jadi sebenarnya jujur aku sampai sekarang nggak nonton podcastnya. Sampai sekarang aku nggak tahu isi podcastnya apa. Gak tahu isi podcast. Jadi kalau di sosmed memang ada berita tentang aku, Mawa ini, itu selalu aku skip sih. Oke. Jadi memang aku nggak tahu isinya seperti apa. Dia ceritakan di situ ada pertemuan di bandara waktu lu pulang. Oke. Terus waktu itu dia merasa dia udah punya insting kayaknya ada sesuatu. Iya. Karena Abati apa dia? Iya, manggil Abati. Nah, karena Abati baik-baikin dia, disayang-sayang, di itu. Terus ajak kamu ke rumah orang tuanya, mampir. Di perjalanan itu dia bilang kalau memang udah enggak ini, pulangkan saya baik-baik gitu. Itu benar seperti itu, Bang? Pada saat itu dia memang ada bicara seperti itu gitu kan. Terus aku kan pada saat itu mikir kayak, buat apa mulangin? Pikir kayak gitu. Aku masih mau lanjutin, aku bilang kayak gitu. Justru perjalanan kita masih panjang. Visi kita masih jauh lebih besar. Misi kita masih banyak yang belum kita kerjain gitu kan. Jadi kayak buat apa kita berakhir di sini gitu kan. Justru aku ngerasa udah dapat solusi buat itu gitu kan. Okay. Ya mungkin itu yang mau aku sampaikan sebenarnya. Tapi sempat mampir bener ya di rumah. Iya, Okay. sempat. Lalu soal yang kemudian entah disampaikan atau tidak, kemudian kan orang tua insan datang ya ke rumah. Oh iya, itu pernah sebelum ada case ini memang orang tuaku waktu itu aku udah feeling sebenarnya kita memang udah konflik kan, memang udah agak panjang gitu kan. Jadi aku disuruh datang ke rumahnya, aku disuruh jemput lagi. Maksud aku kayak aku nggak logis nih. Justru ini udah jadi kalau dalam Islam namanya nusyus. Keluar rumah tanpa seizin suami. Kan tanggung jawab itu bukan ke orang tua, dia tanggung ini jawab. sebelum case ini ya? Sebelum case ini. Berarti udah lumayan genting dong. Kalau sampai ngelibatin kedua orang tua gitu loh, orang tua harus datang gitu. Iya, makanya maksud aku juga kalau dalam Islam sebenarnya itu udah nggak boleh sebenarnya kan. Jadi aku udah feeling gini kan. Jadi aku udah bilang sama orang tua aku,
kayak aku nggak ikut deh. Orang tua aku aja yang datang. Waktu itu ada temenku ustadz juga, orang tua aku, sama ada nenek juga, orang tua aku Umi Abi. Ya udah, tapi pada kenyataannya emang sampai sana itu langsung dihujam sama kata-kata, dimarah-marahin. Maksudnya kayak buat apa gitu kan? Siapa yang marah? Orang tua dia marahin orang tua aku gitu kan. Jadi menurut aku kayak yang punya rumah tangga aku terus ngelibatin orang tua aku udah tahu, cuman waktu itu aku ngumpan aja sebenarnya. Waktu itu aku ngumpan aja. Aku pengen tahu aja sampai batas mana akhlak orang ini gitu kan. Alasannya apa marah? Ya karena dibilang aku aneh-aneh lah dan lain-lain semua segala macam. Anehnya apa menurut Ya dibilang ini manusia pezina lah dan lain-lain semua segala macam. Karena kan gini, sebelum mungkin case ini ya? sebelum ini meledak ya, sebelum ini meledak. Jadi memang Kenapa dibilang manusia gini sih, maunya orangnya overthinkingan sih sebenarnya kalau menurut aku. Itu yang buat dia jadi rusak sendiri. Yang buat jadi ngempus aku juga bukan makin deket tapi jadi makin jauh. Sebenarnya itu sih yang jadi masalah sebenarnya. Terlalu banyak spekulasi, terlalu banyak berpikir begini karena disuntik sama orang-orang seperti ini. Aku bilang makanya gak usah terlalu dengerin kata orang. Aku mau, cuman tadi kan balik lagi. Ini cuman karena satu masalahnya. Ketenangan itu doang. Itu sih memang pokok masalahnya. Lalu ini yang saya bilang serius tadi bro. Di preskon yang kemarin itu Bang Insan sempat bilang ini ada yang menunggangi. Oke. Ini feeling aja, kecurigaan, atau lu punya sesuatu yang menguatkan pernyataan lu itu? Kalau jujur abang ya, aku tuh selama 1 bulan lebih ini tuh kelihatan nggak ngapa-ngapain gitu kan sama orang, mungkin ngilang gitu kan. Sebenarnya aku mempelajari gitu kan, aku pelajari banyak hal lah, belajarin soal hukum, belajarin soal audiens, belajarin soal orang-orang yang ada di sekitar aku, apapun itu semua segala macam. Jadi semuanya aku analisa, aku riset gitu kan. Berdasarkan hasil riset aku dan insting aku juga, dugaan aku kuat memang banyak banget orang-orang yang menunggangi ini memang. Mengambil keuntungan, memanfaatkan ini. Karena aku tahu beberapa orang memang ada yang nggak suka sama aku, ada beberapa orang yang nggak suka sama Ina, kemudian memanfaatkan momentum ini buat menunggangi Mawa, yang kemudian mengadu domba kita sebenarnya tujuannya. Dengan apa ya? Macam-macam lah, ada yang jadiin brand ambassador lah dan lain-lain. Tapi aku nggak nyebut spesifik ya, nggak bisa nyebut spesifik. Cuman aku tahu orang-orangnya. Cuman memang itu udah aku list, orang-orangnya semua udah aku list, aku juga suruh Inara list semuanya, ya kan. Karena memang ya, jadi aku nggak dendam. Kemarin tuh mundur tuh bukan, wah habis gua dibantai netizen, bukan. Oh ya? Tidak. Jadi lu mundur, mau ngambil jarak dulu, terus lu mapping. Iya, kita mapping dulu. Karena jujur, sebenarnya aku nggak kaget. Aku kemarin tuh kelihatan capek dan lain-lain semua segala macam karena urusan kerjaan sebenarnya. Aku nggak kaget juga karena memang ini adalah case ini adalah representasi dari apa yang pressure yang aku rasain selama ini. Jadi menurut aku biasa aja sebenarnya. Aku biasa aja karena pressure yang aku rasain selama ini memang ini. Cuman momentumnya adalah ini 100% atau mungkin 90% lebih pressure yang aku rasain di diri aku tuh keluar. Oke. Jadi ditampung lah sama orang-orang Indonesia ini. Ditampung sama orang-orang Indonesia ini. Jadi aku rasa udah capek gitu kan. Aku nahan semuanya, keluar lah. Ditampung lah sama otak-otak orang Indonesia ini yang kemudian banyak disalahartikan karena digoreng begini, begono, nggak tahu kisah nyatanya seperti apa, ya kan, terus berspekulasi, membangun semua persepsi tentang aku yang aneh-aneh. Aku riset aja gitu kan, kayak Di mana keanehan yang lu tangkap setelah lu mundur itu ya? Lu mundur, lu ambil jarak dulu. Keanehan-keanehan yang menurut lu ini kayak ada sesuatu. Karena ini menurut aku ya, setelah aku riset dan aku analisa memang masif banget gitu. Apalagi ngeliat Instagram sampai 400 juta kali, 400 juta orang lebih. Sampai temanku dari Rusia nelpon, temanku dari Italia nelpon, temanku dari US nelpon, dari Saudi nelpon, ada yang dari Dubai nelpon. Jadi menurut lu kayak ada yang mobilisasi orang untuk... Iya sih, menurut aku harusnya... Gempur lu di sosial media? Menurut aku iya sih. Menurut aku harusnya kelihatannya seperti ini baru itu dugaan sih. Ya? Dugaan ya. Karena bisa penduduk kita aja cuma 200 juta kan. Iya. Kok yang benar. masuk bisa sampai 400 juta gitu. Sampai 400 juta lebih. Makanya aku kaget juga. Keren sih. Kebayang Apalagi jujur kemarin aku nangis-nangis kayak gitu tuh.
Wah itu gua nonton dikit doang ya. Gua nonton potongan yang doang yang lu nangis ya. Menurut gua wah lah. Ya memang ada beberapa orang yang aku kira memang mau jadiin aku boneka juga, gitu kan. Walaupun memang aku salah, aku akui salah dari hati aku yang paling dalam, aku salah, tetap aku yang salah. Betul. Tapi memang harusnya aku tetap gentle dan harus aku tidak seperti itu. Oke. Karena pada saat itu memang instruksi sebenarnya. Itu yang tadi gua mau tanya juga, Bro. Kan kemarin lu setiap kali lu ngomong, gua bukan mau ngebela ya. Lu selalu bilang aku juga salah. Ya. Ketika ditanyain tentang Inara, lu juga bilang aku juga salah. Ketika tanya, kan ini jadi ada dua perempuan yang lu merasa gue bersalah. Apa salah lu ke Mawa dan ke Inara? Yang menurut lu ya, bukan menurut penilaian orang-orang. Iya, sebenarnya kalau mau dikerucutin sebenarnya memang kesalahan utama itu ada di komunikasi. Yang pertama memang sama Mawa harusnya aku tidak avoidant, harusnya aku bisa lebih tegas, ya kan, harusnya aku bisa mengkomunikasikan dari awal, bukan menyembunyikan. Karena aku orang yang sangat bisa menyimpan beban aku sendiri gitu kan, walaupun aku punya pressure sana sini aku bisa. Makanya aku botak dini nih, botak umur 26 udah botak. Sebenarnya kalau dibuka botak nih bang, ubanan nih bang. Aku aja hampir 50 belum botak, masih dikit Ini sih. ubanan nih bang, bang. Nah, makanya sebenarnya aku harusnya lebih banyak bicara karena aku introvert sebenarnya. Aku bicara kayak gini setelah pulang dari ini aku pasti langsung kelelahan, habis energi. Kesalahanku aku tidak bicara sama Mawa apapun semuanya karena aku Itu harus merasa diakui. tidak ada. Karena aku ngerasa ketika ngomong tuh nggak ada solusi kan. Oke. Karena aku mau fokusnya itu jangan di masalah, fokusnya itu di solusi gitu. Fokusnya cari solusi. Aku selalu ngomong, aku capek bicara semua segala macam, nggak ada solusinya buat apa gitu. Bagus aku nggak usah cerita. Tanya boleh sama dia. Aku sering ngomong kayak gitu. Nah, kesalahanku adalah memang harusnya aku lebih tegas. Dan kesalahanku sama Ina adalah Oke. Dan gaya komunikasi lu ke Mawa yang akhirnya membuat Inara masuk dalam persoalan itu dan akhirnya dituduh, ini iya, salahku di situ. Padahal sebenarnya memang harusnya dia nggak tahu apa-apa. iya. Harusnya dia nggak tahu apa-apa. Makanya buat ibu-ibu nih, buat ibu-ibu yang ada di Indonesia semuanya, bukan aku membela sebelah pihak. Mawa juga orang baik, Ina juga orang baik. Sebenarnya nggak ada. Di sini Ina tidak tahu menahu. Ya kan, salahku juga sama Mawa, aku tidak mengkomunikasikan. Walaupun Mawa tadi aku udah sebut kekurangannya semua segala macam, aku yakin Mawa pasti bisa berubah. Dan aku pingin itu semua dalam kehidupan drama rumah tangga aku ini bisa jadikan pembelajaran sebenarnya. Dan aku berharap semuanya kita semua jadi damai ke depan dan jadi lebih baik. Buat ibu-ibu yang ada di Indonesia dan orang-orang yang paling prioritas ibu-ibu kan. Yeah. Karena raja dari segala raja nih di Indonesia nih. Karena aku lihat komen sama ibu-ibu nih paling banyak. Habis. Aku kemarin naruh CP kan, kontak person. Baca komen di video yang kemarin. Padahal sudah clear banget lo meluruskan sesuatu di situ. Tapi ya saya selalu bilang ke narasumber saya yang ada di sini, entah yang jadi korban atau yang jadi pelaku, saya bilang yang penting adalah yang kita sampaikan itu sesuatu yang real, fakta, pasti, kebenaran. Pasti. Bahwa orang berkomentar miring, lurus itu emang hak orang. Tapi jujur ya, demi Allah ya, aku selalu cerita sama orang tuaku. Orang-orang semuanya khawatir, orang terdekatku itu khawatir sama keadaan aku gitu kan. Justru habis case ini, sebenarnya pas habis case ini itu jauh-jauh sebelum hari itu aku udah sholat tobat terus, sholat tobat, mandi tobat, sholat tobat, mandi tobat, sholat tobat terus setiap hari. Pas orang ngeramein aku, justru aku malah ngerasa tenang. Tenang, jujur dari hati aku. Stres, bro. Sebenarnya yang buat stres itu karena aku ngeliat keadaan orang tua aku sakit gitu kan, karena dapat pressure juga. Apalagi kemarin video orang tua aku diposting di story. Aduh, ngapain keluarga Siapa yang posting? Si Mawa. Tujuannya? Nggak tahu. Oh, video yang nangis itu ya? Iya. Itu nangis kapan itu kejadian? Itu habis dimarah-marahin sih. Makanya aku yang kaget kejadian tadi sebelum ini ya. Sebelum ini. Terus habis itu ada beberapa kesedihan. Terus tiba-tiba jadi brand ambassador. Terus kayak Loh kok Masya Allah. Kok diposting? Apa urusannya? Nggak tahu. Pertanyakan itu nggak? Kan katanya masih komunikasi kan sama Mawa kan? Lu pertanyakan nggak? Apa urusannya orang tua dibawa-bawa? Dan itu pasti narasinya kan dijadiin miring kan? Iya, cuman aku diem dulu. Waktu itu kan aku masih mapping. Oh. Aku biarin dulu
tahu semuanya gitu kan. Aku pengen tahu siapa orang-orang yang benar-benar tulus ada di sekitar aku, biar terakumulasi. Aku lihat dulu orang-orang semuanya. Udah aku lisin semuanya, cara-cara mengcounternya dan lain-lain, semua segala macam, cara recovery dan apapun semuanya. Baru. Tapi lu konsultasi nggak bro ke lawyer kalau misalnya ada video seperti yang orang tua kan mereka tidak terlibat sebenarnya dalam kasus ini kan, dalam kejadian mereka nggak tahu lah kalau sampai video orang tua Bang Insan itu dipublish seperti itu bisa kena pasal nggak? Konsultasi mungkin sama lawyer atau mungkin sama temen yang lawyer ada, karena sekarang ini lawyer khusus belum ada sih ya. Jadi memang kalau teman-teman yang lawyer memang aku banyak konsultasi. Apa memang kata mereka tentang video itu? Bisa, tapi aku belum pelajari lebih spesifik nggak juga. Fokus ke situ dulu ya? Nggak fokus ke situ dulu, biar nanti itu bisa ya nantilah kita nyimpen ini dulu kan, energi dulu. Kita balik lagi tadi ke yang serius tadi itu, yang ada yang nunggangin itu ya. Tadi lu mengambil jarak terus lu mapping. Ada apa ini? Kok yang menonton bisa sampai 400 juta? Ya kan, yang ngunjungin itu sosmedmu 400 juta itu buat lu bingung. Ini siapa yang mobilisasi orang-orang ini kan? Ya wajar sih, karena jumlah penduduk kita aja cuma 200 sekian juta. Bener. Kok yang ngunjungin, lu ngerasa kayaknya ada yang aneh deh ini. Gitu. Lalu kemudian kan yang membuat pengakuan Mawa itu jadi benar-benar bom besar gitu karena ada video. Nah, setelah lu pasti terpukul lah, ya kan? Siapapun, lu Ina juga pasti terpukul. Kok bisa ada video ini? Kan itu jadi pertanyaan banyak orang. Ini kan video di rumah, ya kan? Kok bisa nyebar? Kan nggak mungkin Ina, apalagi lu, nggak mungkin kan? Iya. Nah, tentang itu apa mappingan lu? Jadi kalau untuk pertama pasti aku kecewa ya Bang ya, karena ini satu sisi juga aku ngerasa kasihan sama Mawa kan. Gue sebenarnya nggak mau bahas ini, tapi ini kan fakta hukum. Iya, fakta hukum benar. Karena memang pertama aku kasihan sama Mawa. Memang jujur ya, yang aku lihat pertama, kalau orang niatnya baik, pasti dia yang di-chat duluan itu aku atau Ina. Tabayun. Nanya, ini seperti ini, ada apa sebenarnya? Kita bisa jelaskan. Tapi karena memang, apalagi kalau niatnya bukan untuk ngancurin, langsunglah disebar sama beberapa orang. Dan ada beberapa orang itu confirm ke aku bahwasanya dikirim ini adalah beberapa orang. Jadi lu ketika orang rameh bahas itu, lu mundur, lu mau lihat nih. Ya. Ini ada apa? Dan aku mulai berpikir logis, terus aku mapping juga di area-area tempat tinggal, ya kan, kayak berpikir siapa aja yang paling mungkin, yang paling possible. Walaupun sebenarnya aku baru tahu juga di situ ada CCTV gitu kan. Aku nggak tahu juga tuh. Makanya aku baru berpikir, terus kenapa CCTV-nya bisa sampai ke Medan? Ini jadi semakin menarik kan. Jadi aku beberapa hari jadi detektif Conan nih. Ya terlepas kita tidak mau bilang bahwa apa yang ada di situ tuh sesuatu yang benar gitu ya. Iya. Kita nggak mau bilang gitu. Tapi kan karena laporan Mawa ngelapor, terus kemarin kalau nggak salah Ina juga ngelapor, lu juga ada laporan. Aku belum bisa bilang sekarang, tapi ya kita lihat aja nanti ya. Tapi kita mapping dulu nih kan. Iya benar juga kok itu CCTV bisa sampai Medan. Padahal iya makanya. CCTV Jakarta loh. Nggak tahu tuh. Dipaketin kali, nggak tahu deh. Makanya ini pasti menurut aku ini udah sangat terstruktur, udah sangat terencana ya. Maksudnya ini benar-benar rapi banget gitu. Ya kan? Oke, pemirsa, saya disclaimer lagi. Saya menggali ini bukan dalam rangka membela siapapun, tapi karena ini udah masuk ke proses hukum, jadi semua hal yang diceritakan di awal, apa barang atau apapun itu emang perlu diluruskan. Iya. Dan lu setelah ada teman-teman yang ngasih tahu lu ini ada video, lu berpikir gak, oh ini kok jadi kayak lingkaran gitu ya? Ada yang mengoperasikan gitu, ada. Lu sempat berpikir ke sana gak? Karena kita sesalah apapun, ketika misalnya ada orang yang membuka aib kita, kan kita jadi berpikir. Ya, ini kok bisa, kok ini. Lu sempat berpikir begitu gak? Maksudnya ini kok jadi kayak ada lingkaran yang bergerak gitu? Iya, benar.
Kalau aku sih mikirnya, makanya aku kan kemarin aku bilang aku narik mundur itu aku mau ngeliat dulu siapa aja orang-orang yang nggak suka sama aku pertama. Jadi in general mapping dulu, dulu ya. semua kita lihat nih garis besar. Terus habis itu lebih spesifik siapa yang nggak suka sama aku, sama Ina. Ya, sama keluargaku, sama keluarga Ina siapa. Udah aku kerucutin lagi, siapa yang nggak suka sama aku, sama Ina. Aku kerucutin lagi, kita cari history apakah ada latar belakang, balas dendam kah, ketidaksukaan kah, karena kecewa kah, atau apapun, semua segala macam seperti itu. Udah kita kerucutin lagi, ya kan, baru aku bisa nyimpulin untuk ada beberapa hal yang mungkin ada kemungkinan orang-orang yang memang masih aku duga ya, beberapa orang. Jadi sebenarnya ini bukan satu orang aja sih, kalau menurut aku lebih sih. Karena memang sebenarnya case ini yang buat ini meledak adalah karena CCTV. Padahal aku waktu itu memang pingin menjelaskan baik-baik memang on progress kepada Mawa. Oke. Yang buat ini rusak adalah ada orang sekonyong-konyong datang ngasih CCTV dengan niat menghancurkan. Oke, Jadi ya berarti CCTV itu tidak serta-merta dapat diambil si Mawa gitu ya. Ada orang ada yang orang. mendeliver Dan ini ke kebetulan sana. memang momentumnya kebetulan yang deketin adalah aku. Di situ ya memang kebetulan aku juga udah punya konflik. Jadi sebenarnya memang terserah lah orang bilang ini kok nyalahin ini, lu nyalahin begini apa semua segala macam, terserah lah. Mau orang bilang apa terserah. Tapi memang ini pada kenyataannya seperti ini. Yeah. Aku memang pada saat itu memang mau jelasin. Aku juga bilang sama Ina, aku respect sama Mawa dan Ina juga respect sama Mawa. Kita mau menjelaskan dan harus ngasih tahu Mawa. Kenapa orang lain nggak tahu? Karena yang paling duluan harus dikasih tahu adalah Mawa, baru orang lain. Karena respect lah sebenarnya. Karena aku menghargai. Justru makanya kenapa pada saat itu yang disayangkan adalah kita udah beberapa hari lagi memang ada rencana mau ketemu, aku udah mengagendakan. Ya mungkin dikejar sama orang ini sebelum waktu itu damai. Kan kasihan juga Mawa, ngapain ditunjukin video kayak gitu. Wah ini makin mengerucut nih dikejar sama orang ini. Ya, Mawa dikejar gitu ya, dikejar deadline. Iya, dikejar deadline. Makanya. Oke, sekali lagi pemirsa, kita soal apa yang lagi rame itu udah banyak di mana-mana. Tapi karena ini udah masuk ke proses hukum, maka inilah yang akan kita gali. Nah, kemudian kan Mbak Ina kalau tidak salah dia ada laporan ilegal akses itu kan. Tahu nggak? Mungkin ada info dari lawyer atau apa gitu. Karena kalau nggak salah lu nggak sama Ina kan. Nah, kalau karena itu berkaitan sama lu update nggak soal laporan ilegal akses itu? Jadi waktu itu memang sempat kita hilang kontak gara-gara waktu itu kan dia ngerasa dirugikan atas case ini. Dia udah bilang berkali-kali dia mau mundur. Makanya dia ngerasa dirugikan karena banyak banget orang-orang yang jadi trust issue sama dia. Jadi ada beberapa project yang di-cut. Jadi dia dirugikan juga bukan nama baik aja tapi secara finansial juga. Jadi dia ngelaporin aku kan. Tapi aku waktu itu juga alhamdulillahnya tuh memang ada Buya Yahya gitu kan. Buya Yahya datang ngajak damai ke Mawan, ngajak damai ke Ina, ngajak damai ke aku. Itu foto yang kemudian sekarang digoreng itu. Iya, itu dibilang penipu, terserah mau ngomong apa. Tapi yang jelas perlu klarifikasi bahwasannya memang pada saat itu kita setelah proses mediasi. Makanya ada yang diposting itu lu sama Inara doang apa bertiga? Akan ada Mawa juga? Nggak tahu ya, jujur ya Bang ya. Pokoknya yang ada foto aku atau Ina atau Mawa itu aku skip. Selalu aku skip di sosmed, aku nggak pernah ngeliat berita sih. Karena takut ngerusak psikis gitu. Tapi jadi the real story-nya foto itu lu ke Buya Yahya itu sebenarnya mediasi. Iya, pada saat itu memang mediasi kita. Mawa juga diundang sebenarnya pada saat itu. Cuman kata Buya memang dari Mawa tidak respon. Mungkin Itu respon mediasi tapi mungkin sebenarnya. ya kita mediasi. Bukan lu sengaja sama Inara doang ke sana. Oh, enggak. Mawa juga diundang. Mawa pada saat itu kata Buya juga membangun komunikasi tapi tidak responsif lah. Ya kan, jadi memang ya maksud aku kan ini sebenarnya perkaranya kecil, rumah tangga. Iya, sebenarnya. Ya kan, sebenarnya ini harusnya nggak orang se-Indonesia yang ngurusin, harusnya memang aku yang ngurusin. Cuman kan karena ada orang-orang lain yang punya kepentingan, manfaatin kita buat diadu domba gitu kan. Semakin panjang case-nya semakin banyak duit yang bisa dihasilkan, mungkin aku nggak tahu gitu kan. Jadi ya mau mungkin belum notice aja sama hal itu gitu. Cuman buat aku yang memang udah melalang buana kesana kesini walaupun umurku masih 26 aku paham itu. Jadi lu ngelihat ada pola juga di situ ya? Ya pasti. Pola tentang video itu, tentang ceritanya. Berapa banyak udah orang mungkin dapat duit dari sini kan?
Jadi kayak oh ya udahlah, aku ngambil hikmahnya sih husnuzonnya ya udahlah sedekah sama orang-orang sekalian banyak. Oke. Soal proses hukum tadi, Bro, yang lu tahu apa sekarang? Ya saat ini memang aku ngikutin aja sih, ngikutin aja semua proses hukum yang sedang berjalan, kita hargain, kita Di ikutin aja semua. laporan INA yang illegal akses, lu hadir sebagai apa di situ? Di situ sebagai saksi sih, Saksi. sebagai saksi. Oke. Yang lu tangkap dari pemeriksaan itu apa kira-kira arahnya mau kemana? Aku ngasih tahu beberapa clue berdasarkan pemikiran aku sih. Jadi kan aku kan udah mapping kan. Jadi ya aku ngasih clue ke Bapak penyidik gitu kan. Aku ngasih clue ke Bapak penyidik bahwasanya ini berdasarkan pemikiran aku, orang-orangnya seperti ini. Tapi aku bukan nuduh, ini masih dugaan ya kan, karena aku udah mapping dari lama selama 1 bulan. Aku lihat dan aku ngasih keterangan juga. Kalau apa namanya tentang illegal akses itu benar bahwa itu ilegal, laporan Mawa nggak masuk dong. Ya karena buktinya Membawa bukti yang tidak sah kan. iya, Kalau bukti secara yang tidak hukum ya sah. begitu Iya, kalau tidak harusnya iya ya, harusnya iya. Tapi nanti mungkin aku konsultasi lagi sama orang-orang yang lebih salah. paham. Lawyer. Sama teman-teman lawyer, ya sama bapak kepolisian. Ya kebetulan memang penyidik-penyidiknya baik. Alhamdulillah. Jadi ya mereka juga ngasih masukan seperti ini, seperti itu semuanya. Ngajarin juga sekalian edukasi. Jadi aku belajar juga kan, Pak kalau ini gimana, Pak kalau ini gimana. Jadi kayak oh kalau pasal ini seperti ini, kalau pasal ini seperti ini. Oke. Jadi aku belajar sih. Bro, sorry. Kan intinya tadi kata lu flash disk itu ya. Nah, saya dengar info Flash disk apa tuh? flash yang CCTV. Ah, CCTV. Menurut lu kan CCTV itu kan. Abang kok tahu flash disk di flash disk? Kayaknya udah tahu sesuatu kan ya? Nah, saya dengar info katanya itu dibombastisin. Katanya 2 jam gitu. Kayaknya nggak bener sih itu. Kita nggak ngomongin apa yang terjadi, tapi ini kan fakta, Bro. Maksudnya Iya. bisa jadi fakta hukum, kok bisa ternyata bukan gitu. Logikanya aja ya, aku kan logik banget ya orangnya. 2 jam itu kan seberat apa ya video? Nyimpennya apa kalau di flash disk mau flash disk seberapa giga? 2 jam. Apalagi kalau CCTV-nya mungkin Full HD mungkin. Atau mungkin 4K mungkin. Aku nggak tahu sih. Aku tahu. Pasti lumayan berat sih. Tapi menurut aku kalau dari aku sendiri kayak nggak mungkin 2 jam sih. Tapi ya kita ikutin aja nanti. Aku juga belum tahu kan. Oke. Nah, dari cerita kita tadi ini terutama ketika masuk ke apa namanya hal yang tadi saya bilang serius soal tunggang menunggang, ada yang menunggang itu kan. Jadi lu melihat ini sebenarnya bukan sekedar aduan seorang istri tentang suaminya yang dianggap berkhianat gitu. Bukan sekedar itu. Bukan. Kalau menurut aku ada yang nge-script sih. Pasti ini. Wah, gila. Ini ada sutradaranya kalau menurut aku. Kalau menurut aku ya. Yang aku rasain ya. Kalau menurut aku pasti ada sutradaranya. Terus habis itu kemudian ada orang-orang yang join. Pastinya udah berjalan mungkin. Karena ngeliat, oh ini bisa dimonetize nih Mawa nih. Sekali mungkin ada unsur-unsur lain, aku nggak tahu sih. Cuman yang jelas kasihan sih Mawa. Aku udah bilang, Dek. Sorry. Kenapa kasihan? Kan Ya kasihan lah. kalau dilihat udah sedemikian dari cerita dia kan hancur lu, Bro. Aku nonton semua obrolan dia sama Densu gitu. Aku lihat habis nih Ihsan nih. Kenapa lu kasihan? Kasihan karena dia nggak sadar kalau dia hancur sebenarnya. Aku sadar aku hancur, aku masih sadar aku hancur. Tapi dia nggak sadar kalau dia hancur sebenarnya. Lah, Masih dimanfaatin sama orang-orang. Kejiwaannya kan rusak sebenarnya. Secara nggak langsung psikis dia kan didoping terus sama hasutan-hasutan orang. Nanti pasti ada limitnya. Pasti ada limitnya. berarti lu yakin benar bahwa Mawa itu nggak jalan sendiri ya? Ya 80% lah. 70-80% lah. Tapi dugaan ya sementara ya. Kan kita yang namanya mencari kebenaran kan ada aja lika-likunya yang harus masih kita ungkap. Nggak bisa jadi kayak oh ternyata ini udah aku kira 70% ternyata masih 10% gitu kan. Kan belum semua. Nanti biar jadi itu tugas Bapak penyidik aja. Oke. Belum berani menyimpulkan. Dari apa puzzle-puzzle yang lu kumpulin, lu jadi membuat kesimpulan yang kuat ini Mawa nggak jalan sendiri. Kalau menurut aku ya, kalau nggak mungkin semasif ini.
Kayaknya kalau pilpres bisa kali dipakai ini. Hampir 500 juta loh bang. Tapi lu nangkap itu ketika lu diperiksa polisi. Bahwa arahnya akan bahwa kayaknya ke sana nih arahnya. Kan dari pertanyaan-pertanyaan polisi kan kita bisa tahu bro. Oh ini ngarahnya ke sini gitu. Enggak sih, dari sebelum-sebelumnya udah ada clue. Justru aku yang ditanya sama bapak penyidik kayak, menurut kamu gimana? Kalau menurut aku kayaknya gini sih Pak, tapi masih dugaan ya Pak. Gitu. Makanya bapak penyidik kemarin, oh iya benar juga gitu. Oh iya gitu. Oke, iya Pak, menurut saya ya Pak, izin Pak gitu. Ya, menurut saya seperti ini gitu. Kalau itu yang Itu terjadi sih, logikanya. gue juga kasihan Mawa sih. Kasian kan, makanya. Ya kalau memang benar dia kayak dimanfaatin orang gitu ya. Dan dia tidak sadar tuh emang kasihan sih. Yang korban kan anak kayak gini. Aku belum ketemu loh sama anakku, udah hampir 2 bulan. Nggak dibolehin atau? Gak dibolehin. Kalau menurut aku kenapa nggak dibolehin? Karena ketika aku ketemu sama anak, terus habis itu aku bisa bicara sama mau, udah filmnya selesai. Orang-orang yang di belakang belum merah semuanya. Oh, oke. Tapi dugaan ya. Aku masih menganalisa banyak hal. Jadi lu belum ketemu Mawa? Belum, nggak mau dia ketemu. Kan kalau aku ketemu jadi selesai ini filmnya semua. Oh berarti bukan nggak mau tapi ada yang. Kalau menurut aku ada yang nahan-nahan sih. Karena kemarin aku komunikasi udah sempat membaik, kemudian jadi tidak baik lagi, kemudian membaik, kemudian tidak baik lagi. Kayak gitu. Pasti ada yang menghasut sih. Aku kenal Mawa, aku kenal karakternya seperti apa. Aku udah coba bolak-balik minta maaf, walaupun memang tidak di media. Banyak orang bilang, ini bukan diminta maaf, malah bikin podcast. Gitu ya. Ya minta maaf kan tidak harus di publik, Pak. Ini kan rumah tangga saya gitu. Jadi ya minta maaf, saya udah berkali-kali minta maaf. Nggak mungkin harus disebar juga chatnya. Yang jelas saya udah minta maaf sama Ina juga, sama Mawa. Sama semua orang-orang yang terlibat di sini pastinya. Respon Mawa apa waktu minta maaf? Ih nggak merasa bersalah ya. Kan udah minta maaf gitu, nggak merasa bersalah. Jadi aku lebih ke, aku ngerti Mawa kayak gitu tuh karena kenapa, kalau nggak karena dihasut dia nggak mungkin kayak gitu. 7 tahun loh aku. Nggak mungkin lah kita ngobrol intens setiap hari. Tiba-tiba aku tahu pola, aku pelajarin pola. Orang-orang itu aku pelajarin polanya semua. Apalagi Mawa kan. Setiap hari aku komunikasi, pasti aku pelajarin polanya. Kalau menurut aku pasti dihasut. Terakhir nih Mas Bro, apa yang lu mau sampaikan ke entah ke Mawa atau ke Inara atau ke siapapun yang menurut lu udahlah persoalan ini biarkan kita selesaikan secara baik-baik. Ya mau aku sampein itu sebenarnya mudah sih. Lebih ke coba lebih banyak dengerin isi hati kecil daripada dengerin kata-kata orang lain sih. Karena orang lain itu nggak bertanggung jawab atas diri kita, kehidupan kita, seumur hidup kita, nggak. Orang lain nggak akan bertanggung jawab untuk itu, kecuali diri kita sendiri. Nanti ketika ini terkuak semuanya, aku jamin bubar. Nggak ada yang mau tanggung jawab pasti. Kasian lagi kan? Makanya aku berusaha gimana caranya, kalau bisa orang-orang yang coba menghasut ini, aku mapping juga siapa-siapa aja. Dan apa kepentingannya. Jadi aku nggak mau yang dirugikan sebenarnya dalam kasus ini. Walaupun aku tahu sebenarnya dia kena imbasnya. Seolah-olah dia pelaku utamanya. Yang aku cari tahu orang-orang di belakangnya sih. Oke, jadi lu nyampaikan ini bukan dalam rangka, oh gua kemarin lu nuduh gua benar enggak ya? Tapi Enggak. lebih ke, ini ada kejadian, awalnya cuman segini kok. Ya. Dan akhirnya ujung-ujungnya lu kasihan juga sama Mawa. Yang tadinya mungkin lu kesel ya, karena kenapa sih harus ke sana gitu ya kan? Jujur aku ngerasain pressure ini kan udah dari lama. 6 tahun itu aku ngerasain sebenarnya pattern pressure-nya itu sama. Jadi aku ngerasa memang sebenarnya biasa aja kalau dari diginiin sama Mawa tuh biasa aja gitu kan. Memang ya capek pasti gitu kan. Aku berharap ya dia bisa berubah ya. Semoga dari ini semuanya bisa berubah jadi lebih baik. Aku juga jadi bisa banyak belajar dan aku bisa berubah juga jadi lebih baik. Ina juga gitu. Dan aku sebenarnya pengen fokus lebih ke membahas soal masa depan aja sih. Daripada kita terlalu lama stuck di sini, nggak tahu mau ngapain. Waktu kan mahal. Waktu berjalan terus dan waktu itu mahal. Menurut aku yang paling mahal tuh waktu. Oke, bicara masa depan, mau sama siapa lu jalani masa depan? Ya. Kan itu jadi pertanyaan sekarang. Itu ditanya juga sama orang-orang.
Ya, Jadi sama siapa kan ada ya, ya, kalau ya. dilihat kalau gua tangkap ya, lu sendiri pun bahkan nggak mau kalau orang bilang menceraikan Mawa dari cerita lu. Ya, Di hati kecil insan itu nggak mau gitu. ya. Ya, tapi juga mungkin nggak mau melukai Nara gitu. Nah, kan orang kemudian jadi bertanya sekarang. Jadi kalau lu ngomong masa depan, mau sama siapa lu masa depannya? Ya aku harus responsibel sih, karena memang di dalam Islam itu perceraian itu adalah hal yang paling Allah tidak suka. Jadi karena memang udah sedang berjalan dengan dua-duanya, gitu ya aku harus dengan gentle aku sampaikan memang aku harus responsibel dengan dua-duanya, ya kan? Jadi ya di dalam Islam kita dari sisi laki-laki kita harus berjuang sampai titik darah penghabisan. Secara syariat kita harus memperjuangkan, tapi aku juga nggak mau menodai harga diri, ya kan? Ada harga diriku, ada harga diri keluarga juga yang harus aku jaga. Kalau sampai harus bertekuk lutut aku sih enggak. Aku kan aku bilang, Bang, aku orangnya simpel sih. Kalau mau ayo, kalau nggak mau ya udah. Sama orang lain juga gitu sih. Mau kolaborasi apapun semuanya, mau bisnis apapun semuanya, kalau mau ayo, kalau nggak mau ya udah, ya kan? Cuman memang aku di sini berusaha untuk menegakkan syariat. Bukan bawa agama ya, lagi-lagi orang-orang kan agama jadi ya, itu komentar netizen lah. ya itu kan aturan ya. Jadi kalau nggak mau kemana kita, Ya. mau kemana, mau merujuknya kemana gitu kan? Memang aku salah, aku punya banyak kesalahan, aku manusia biasa. Tapi ya pada akhirnya kita harus balik lagi kan ke aturan-aturan ya. Kebetulan memang agama aku Islam, jadi aku harus ngikutin itu. Ya aku harus berjuang, aku harus nunjukin, aku harus justru jadi pionir. Harusnya aku bisa nunjukin bahwasanya memang ini jalan yang terbaik sebenarnya gitu kan. Aku pingin sesuatu yang baik ini dinormalisasi daripada hal-hal yang tidak baik, ya kan? Karena memang masa depan masih panjang semuanya. Insya Allah semoga panjang umur, semoga bisa berkah terus ya semuanya, apapun abang juga di sini semua teman-teman. Tapi memang ya yang aku usahakan adalah yang terbaik itu untuk dua-duanya sih, untuk semuanya. Mau gimana pun aku punya anak. Oke. Kan. Tiba-tiba dapat shortcutnya anakku satu, nggak ada dua, nggak ada tiga. Tiba-tiba anakku jadi 4 kan. Yes. Tapi tadi lu bilang aku mau bertanggung jawab, responsibel dua-duanya. Ya. Tapi gak mau juga harga diri. Emang apa? Bertekuk lutut. Ya, aku akan Maksudnya mencoba mempertahankan sampai batasnya. Tapi kalau misalnya ternyata emang mau pergi, emang mungkin mau menggugat, atau mungkin kayak memang mau udahlah udahan aja gitu kan. Ya paling aku udah mencoba. Ya udah. Mau gimana lagi? Toh aku juga selama ini aku penuhi semua tanggung jawabku. Nafkah nggak pernah putus, apapun semuanya aku usahakan, ya kan? Aku nggak pernah kasar, main pukul, nggak pernah yang aku hajar, aku pukulin. Kayak orang nggak pernah yang aku sampai kayak gitu, ya kan? Aku berusaha menunaikan semuanya, apapun yang dia minta, bikin bisnis, ya udah, aku coba rancangin semuanya dari UMKM sampai pelan-pelan besar gitu kan, sampai ya bisa jadi penghasilan dia sendiri. Kemudian tadinya dia nggak boleh kuliah, terus dia tetap kuliah, ya udah gitu kan. Padahal sebenarnya aku bukan nggak bolehin kuliah, tapi aku pingin aku dulu prioritasnya gitu loh. Karena aku dulu udah capek banget gitu kan. Aku pengen punya tempat yang nyaman buat pulang gitu. Jadi ya mungkin aku coba berlakukan seadil-adil buat dua-duanya, gimana pun. terima kasih. Ada yang Siapa, Bang? tidak saya tanyakan tapi ingin lu sampaikan? Mungkin lebih ke aku berharap bisa cepat damai, bisa cepat selesai semuanya, karena nggak baik juga saling serang. Udahlah, nggak usah ini. Aku tahu memang dari keluarga Mawa juga ada keluarga orang-orang yang mungkin punya kuasa juga gitu, dari kalangan orang-orang yang pinter juga, ya kan, aparat. Jadi aku berharapnya sebenarnya justru dengan pakai baju itu justru bisa mencerminkan bahwasanya jalan yang paling baik itu ya jalan yang damai. Ya kan? Buat apa kita itu dibuat bukan untuk ribut, bukan buat perang. Ya kan? Harusnya mencontohkan hal yang baik. Buat apa?
Emang lu Paling gitu sih. ada ancaman atau intimidasi gitu? Secara nggak langsung sih. Secara nggak langsung. Karena kemarin aku nggak mau nuduh. Tapi itu nggak usah aku bilang, nanti jadi tuduhan. Nggak usah, oke. Skip aja. Tapi memang ada beberapa sih. Ada beberapa yang disampaikan ke karyawan aku. Ada yang disampaikan ke aku juga. Oke, Pengen tenang lah pokoknya. siap. Oke, makasih Mas Insan. Semoga kita sih cuma berharap sebagai orang di luar yang mau mendengar, memberikan tempat untuk lu bicara juga, karena selama ini kan kalau aku lihat, waduh, ini serangannya kalau orang lain mungkin udah stres ya, tapi lu bisa tough di posisi ini karena ya tadi bukan lu mau balas dendam ke Mawar kan? Tidak. Tapi Nggak justru lu melihat gue kasihan orang ini. Ya, aku si Mawanya. selalu ketika ada satu kejadian atau satu masalah, aku justru merasa semakin kuat karena aku bisa belajar banyak hal dari itu. Dan dengan lu tadi mundur terus lu ngambil jarak, akhirnya lu bisa mapping. Wah, ini ada sesuatu nih gitu ya. Bukan untuk menutupi apa yang lu lakukan. Lu udah ngaku salah berkali-kali di beberapa podcast juga aku lihat lu mengaku salah, tapi ini saatnya untuk berpikir jernih kan. Kurang lebih begitu ya, karena sudah ada di proses hukum nih. Jadi ya mau nggak mau kita harus melihat secara jernih kan. Gitu, ada siapa, berbuat apa gitu kan. Termasuk mudah-mudahan nanti kita cuma berharap ya apa yang lu inginkan dalam proses ini terwujud, yang diinginkan oleh Mbak Ina juga, termasuk Mbak Mawa itu tercapai tanpa ada intervensi orang-orang di luar kalian bertiga. Karena ini hidup kalian, yang jalani kalian, kita yang lain cuma memberikan support. Kalau nggak bisa materi, minimal doa gitu ya. Jadi paling ya itulah terakhir, sama aku berharap nggak ada orang-orang yang intervensi, karena mau gimana pun ini urusan rumah tanggaku, jadi nggak ada, apalagi keluarga, nggak usah intervensi, mau gimana pun keputusannya ada di aku, ya kan, dan ada di Mawa dan Ina. Kita memang bareng-bareng, kita yang buat rumusan lah buat kedepannya ini seperti apa gitu. Harapannya nggak ada keluarga atau mungkin orang-orang lain yang ikut-ikut campur lah, ikut intervensi. Mau gimana pun ya, kalau abang punya rumah tangga terus dicampurin nggak enak juga kan. Betul. Terus tiba-tiba dimonetize sama orang. Dimonetize sama orang-orang semuanya. Luar biasa. Siap. Terima kasih Bang Insan. Makasih banyak juga Bang. Salam buat ibu, bapak, mudah-mudahan siapapun yang merasa terbebani dengan persoalan ini cepat merasa lega, karena pelan-pelan kalau memang di proses hukum itu ya mau nggak mau nanti akan terlihat gitu kan. Siap. Ya. Semoga harapanmu untuk bertanggung jawab tadi, saya senang juga lu mau bertanggung jawab. Mudah-mudahan berjalan dengan baik juga. Insyaallah. Setelah semuanya akan terungkap lewat proses hukum. Siap Bang. Dan untuk pemirsa di rumah, kita ini cuma penonton, cuma teman, orang di samping. Mudah-mudahan kita juga memberikan komentar yang bijak. Jadi jangan menghujat sebelum kita mendapatkan cerita yang utuh. Jangan sampai nanti malah kita malu dengan diri sendiri ya, karena ketika kita komen kan nunjukin IQ orang jadinya kan. Dilihat orang. Jadi makanya aku nggak ngambil pusing. Apapun persoalannya, ambil pelajarannya. Kalau mau komen, berilah komen yang bijak supaya jangan sampai kita nanti malu, karena ini baru permulaan kan, ceritanya masih panjang nih. Apa yang utuh, apa yang terjadi itu kita semua belum lihat. Terima kasih Bang Insan. Siapa Bang? Makasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.